Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, sebelum kita membahas putri-putri Rasulullah yang lain, maka izinkan saya untuk menjelaskan PR. Dan saya waktu itu menjawab, insya Allah saya akan mencari rujukan dari kitab lain. Alhamdulillah wa syukurulillah, Allah berikan jawaban setelah saya buka-buka kitab-kitab yang lain. Di sana disebutkan bahwa Fatimah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Ali dikaruniai 4 anak malah. Ya, 4 anak, yaitu Hasan, Husain, Zainab, dan Ummi Kulsum. Yang biasa saya ambil dari kitab rujukan yang kitab biografi para sahabiah itu, di situ hanya 2 saja, Hasan dan Husain. Jadi memang ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkadang satu kitab itu menjelaskan dengan berbeda dengan kitab lain. Dan ini sudah biasa kalau kita membacanya kitab, karena yang namanya kitab yang buat adalah manusia. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quranul Karim, bagaimanapun ibu membaca Al-Quran, ya bentuknya seperti apapun bentuknya, dan kita akan mendapati Al-Quran itu sama. Ya, karena Al-Quran adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya buku, yang namanya kitab, kalau ada perbedaan sesama muallif, sesama pengarang kitab, itu hal yang biasa. Ya, alhamdulillah sekarang kita tahu, jadi punya anak 4, Hasan, Husain, Zainab, dan Ummi Kulsum. 2 perempuan, 2 laki-laki. Masya Allah. Nah, sama seperti ini ya. Kemarin kan istrinya Rasulullah. Istrinya Rasulullah, ibu-ibu tahunya berapa di kitab lain? 9. Ya, ternyata kita pelajari di sini ada berapa? 11. Ya, sama. Kisahnya atau posisinya sama seperti itu ya. Baik. Alhamdulillah sekarang kita akan membahas putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Ya. Jadi yang pertama itu bukan Fatimah, yang pertama itu Zainab. Ya, nanti kalau ibu-ibu ada yang berkata, kenapa kok Fatimah dibahas lebih dulu daripada Zainab? Karena memang di dalam rujukan kitab yang saya pegang itu, Fatimah itu lebih dulu dibahasnya daripada Zainab, punya kelebihan yang beliau miliki. Karena punya kelebihan yang beliau miliki. Di antara kelebihan Fatimah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, adalah Sayyidun Nisa fil Jannah. Ya. Jadi Fatimah ini pemimpinnya, penghulunya kaum wanita di surga. Tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa penghuni atau penghulu wanita itu anak-anak beliau yang lain. Ya, Zainab, Ummi Kulsum, Ruqayyah, tidak. Rasulullah hanya memilih Fatimah. Rasulullah mengatakan bahwa Nisa'u Sayyidun Nisa'u fil Jannah, penghulunya para wanita-wanita di surga itu ada Fatimah, ada Khadijah, ada Asia, sama Maryam. Ya, ada 4. Di situ yang disebutkan putrinya Rasulullah hanya 1, yaitu Fatimah. Kemudian Fatimah juga, teman-teman, adalah putri Rasulullah SAW yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Ya, subhanallah. Dan beliau juga di dalam kitab-kitab sirah disebutkan bahwa Fatimah itu di antara putri Rasulullah SAW yang sangat disayang oleh Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti Rasulullah nggak adil, teman-teman. Ya, kenapa kok Rasulullah menyayangi Fatimah dibandingkan dengan yang lainnya? Di antaranya karena Fatimah sudah ditinggal wafat oleh Ibunda Khadijah waktu beliau masih kecil. Ya, ingat ibu-ibu, Ibunda Khadijah meninggal pada tahun berapa? Pada tahun 10 kenabian. Dan itu Fatimah kondisinya masih kecil. Ya, kita siapapun dari kita yang melihat anak kecil sudah ditinggal oleh ibunya pasti ada rasa iba, ya kan? Ada rasa kasihan. Ya, begitu pula Rasulullah SAW ketika melihat Fatimah yang masih belia, sudah tidak punya ibu, maka bertambah cinta dan sayangnya Rasulullah SAW kepada Fatimah. Ya. Kemudian di antara kelebihannya juga, Fatimah termasuk
ya, putri yang sangat-sangat perhatian kepada Rasulullah SAW. Masya Allah ya. Jadi beginilah sosok Rasulullah bersama putri-putrinya. Mereka adalah teladan bagi kita keluarga kaum muslimin. Ya subhanallah. Jadi Rasulullah menjadi seorang ayah yang baik, anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Masya Allah. Baik. Kita akan membahas tentang Zainab, yaitu putri Rasulullah SAW yang pertama. Dan Zainab ini teman-teman adalah putri dari pasangan Rasulullah SAW dengan ibunda Khadijah binti Khuwailid. Dan Zainab tumbuh dalam asuhan Rasulullah SAW dan ibunda Khadijah binti Khuwailid. Masya Allah, Zainab adalah wanita yang cerdas, dari kecil sudah dididik oleh ibunda Khadijah. Masya Allah, dan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kalau ibunda Khadijah adalah wanita yang cerdas, wanita yang cekatan, maka itu semuanya juga turun kepada putri beliau, yaitu Zainab. Ya, Masya Allah, seiring bertumbuhnya waktu, Zainab menjadi gadis yang cantik, jelita, dan salihah. Dan waktu itu teman-teman, ya Masya Allah, mulailah ibunda Khadijah mencari siapa kiranya menantu yang bisa mendampingi kehidupan putri tercintanya, yaitu Zainab. Dan boleh teman-teman, kita kalau punya seorang putri, itu boleh kok, boleh kita nyari kira-kira menantu yang terbaik mana sih gitu ya. Paham enggak maksudnya ibu-ibu? Jadi kita nih kalau punya putri nih, kenapa sekarang banyak anak-anak perempuan itu yang jomblo? Karena kita sebagai ibu terkadang mengatakan, ya udah deh nyari sendiri aja gitu ya. Ternyata putri kita juga nggak pandai memilih calon. Yang ada apa? Yang ada akhirnya yang penting ada gitu ya. Yang penting ada, yang penting laki-laki. Padahal dulu ibunda Khadijah melihat-lihat kira-kira siapa ya yang cocok dengan putri beliau Zainab. Ya Masya Allah. Dan subhanallah ketemulah, subhanallah biidnillahi ta'ala, yaitu ponakannya ibunda Khadijah. Ya, anaknya Halah. Halah itu saudara kandungnya Halah binti Khuwailid, saudara kandungnya ibunda Khadijah. Jadi punya anak namanya Abul As. Nah, Abul As ini karena kerabatnya ibunda Khadijah, ponakannya, dari kecil itu ibunda Khadijah sudah kenal, ya. Dan Abul As ini termasuk laki-laki yang menurut ibunda Khadijah laki-laki yang baik, amanah, ya. Jadi ibunda Khadijah tuh pengen menantunya itu punya sifat yang hampir sama dengan Rasulullah SAW. Ya, ini PR nih ibu-ibu. Jadi kalau kita punya anak putri sudah waktunya menikah, boleh kita lihat-lihat. Kira-kira kok ada ini mas-mas kok rajin sholat subuhnya gitu ya. Apalagi dengar-dengar dia dokter juga gitu. Sudah dokter, imam masjid gitu ya. Apalagi Bu Salamah, solih gitu ya. Tinggalnya di masjid misalnya. Jadi ustadz pula dokter, kata Bu Salamah. Siapa yang nggak akan ngincer mau jadi menantunya gitu ya? Boleh kita bilang, boleh. Ibunda Khadijah juga begitu. Jadi bilang, tapi bukan kita yang bilang, misalnya bilang ke yang kita kenal, terus nanti perantara, Mas itu Bu Salamah lagi cari mantu, tahu Bu Salamah kan gitu ya. Nanti kalau jenengan mau nanti saya sambungkan. Beliau lagi nyari mantu cucu gitu. Nah, itu boleh ya. Jadi ibu-ibu, yuk mulai sekarang, kasihan. Sekarang itu posisinya ini perempuan lebih banyak daripada laki-laki. 1 banding, kemarin yang masuk pas ta'aruf 120, itu akhwatnya 20 ihwannya 1:6. Sekarang kondisinya sudah 1:6. Ya. Nah, mumpung ibu-ibu hidupnya di daerah Pogung, banyak laki-laki soleh, cari menantu. Ya. Kalau punya anak putri. Ya, baik. Nah, subhanallah, Abul As ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, terkenal dengan amanahnya, terkenal dengan akhlak yang baik. Ya, walaupun dia belum salih karena bukan muslim, tapi baik, akhlaknya baik, tingkah lakunya baik. Abul As ini akhirnya diminta oleh ibunda Khadijah untuk menjadi menantu beliau. Jadi besannya itu Bu berarti adiknya ya, saudara kandungnya. Masya Allah, besanan tuh deket banget. Nah, Masya Allah tabarakar rahman, dari pernikahan dengan Abul As ini, Zainab dikaruniai 1 putra dan 1 putri. Lagi-lagi kitab yang biasanya membahas tentang Zainab ini biasanya hanya memberitahu bahwa Zainab punya anak Umamah. Ya kan, yang terkenal cucunya Rasulullah siapa? Umamah, Hasan, Husain, itu yang terkenal. Padahal dari pernikahan Zainab dengan Abul As itu punya anak namanya Ali. Ya, jadi 2
dua anaknya. Ali putranya Abul As dan Umamah putranya Abul As. Ya. Dan yang terkenal cucunya Rasulullah SAW dari Zainab itu adalah Umamah. Kenapa ibu-ibu? Karena ada sebuah hadis yang mana Rasulullah SAW waktu itu sedang dalam keadaan salat, Umamah naik ke atas punggungnya. Kan disebutkan Umamah cucu Rasulullah SAW naik ke atas punggung Rasulullah SAW sampai akhirnya Rasulullah sujud lama gitu ya, membiarkan Umamah sudah puas dengan kakeknya kuda-kudaan atau apalah ya. Dan Rasulullah SAW ketika bangkit, Rasulullah angkat kembali Umamah. Masya Allah. Sehingga yang terkenal mungkin ibu-ibu akan mendapati bahwa Umamah ini adalah putrinya Zainab. Padahal Zainab punya putra namanya Ali. Ya, Ali putranya Abul As. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Islam hadir di kota Makkah, ketika Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi, maka Zainab beserta ibunda Khadijah dan Abu Bakar ya serta orang-orang yang pertama masuk Islam, mereka masuk Islam. Mereka percaya kepada Rasulullah SAW, beriman kepada Rasulullah SAW, dan mereka menjadi wanita-wanita muslimah termasuk Zainab. Ya, jadi Zainab ini termasuk sebenarnya orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Hanya kan nggak terkenal. Yang terkenal itu ibunda Khadijah, Ali, Abu Bakar, begitu ya. Kalau dari kalangan wanita yang terkenal Khadijah, yang dari laki-laki Abu Bakar, yang dari anak-anak siapa? Ali. Nah, padahal Zainab pun putrinya Rasulullah SAW itu juga adalah yang pertama-tama masuk Islam. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah Zainab masuk Islam, maka waktu itu suaminya beliau Abul As lagi berjualan, lagi berdagang. Beliau berdagang di Syam karena beliau Abul As ini keturunan Quraisy, ya masih keturunan Quraisy. Dan orang-orang Quraisy kebiasaannya apa ibu? Berdagang di dua kota, yaitu kota Syam, negara Syam dan negara Yaman. Kalau ibu-ibu lihat di surah Al-Quraisy, maka Allah mengatakan, Allah berfirman, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita iwas saif. Syita itu musim dingin, saif itu musim panas. Jadi mereka memang berdagangnya, subhanallah, orang-orang Quraisy itu berdagangnya langsung keluar negeri. Maka dari itu ibu-ibu, orang Mekah itu terkenal sampai detik ini mereka para tajir. Tajir itu para pedagang gitu ya, pedagang handal. Karena memang kakek moyangnya, nenek moyangnya mereka juga para pedagang. Ya, Masya Allah. Baik, Abul As ketika Zainab masuk Islam, beliau belum mau masuk Islam, masih di Syam ya. Dan orang jualan, berdagang zaman dulu ibu-ibu itu berbulan-bulan meninggalkan keluarganya. Karena apa? Dulu kan harus pakai unta gitu kan. Nggak ada kayak sekarang pesawat. Mau jualan atau mau berdagang ke luar negeri, naik pesawat 3 hari kemudian datang lagi bisa. Kalau sekarang ya, kalau dulu itu berbulan-bulan meninggalkan keluarganya, baru kemudian balik lagi ke kota Mekah dalam keadaan terkejut. Ya, Abul As dalam keadaan terkejut menemukan istri beliau Zainab sudah masuk Islam. Subhanallah, hidayah belum sampai kepada Abul As. Abul As waktu diskusi dengan Zainab, ya Zainab memberitahu bahwa ayahanda beliau telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi. Kala itu ibu-ibu, Abul As sebenarnya pengen masuk Islam. Tapi nih pelajaran untuk kita, ada tapinya. Tapi Abul As ndak enakan. Ndak enakan sama siapa? Sama siapa? Sama temen-temennya, betul. Akhirnya Abul As nggak jadi masuk Islam. Padahal waktu itu Zainab sudah bilang, wahai Abul As, apakah engkau percaya kepada ayahku Muhammad gitu ya? Kata Abul As, saya percaya. Muhammad tidak pernah berdusta. Sebenarnya sudah pengen masuk Islam, tapi karena nggak enakan sama kawannya, sama sesama pedagang, akhirnya Abul As pun mengurungkan niatnya untuk masuk Islam. Subhanallah. Pelajaran hidup untuk kita ibu-ibu yang masih hidup, jangan sampai nggak enakannya kita sama kawan-kawan kita itu menyebabkan akhirnya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita melanggar perintah-perintah Allah karena nggak enakan sama teman. Ya, Masya Allah. Dan ini terjadi sampai sekarang ya Bu ya. Ya, pengen berubah misalnya menjadi yang lebih baik misalnya ya. Tapi yo nggak enakan nih, nanti apa kata mereka gitu ya. Nanti apa kata temanku. Nanti ajalah saya berubahnya kalau saya sudah pindah. Qadarullah belum pindah sudah meninggal dunia duluan. Ya, itu yang paling ngeri.
Jadi kalau ada niat baik nih dalam hati kita, dan ini nasihat untuk diri saya, jangan ditunda-tunda. Karena kita tidak bisa menjamin hari ini kita, pagi ini kita masih hidup, sore nanti kita masih hidup, nggak bisa menjamin. Ya, kalau ada niat baik dalam hati kita, maka bersegeralah minta kepada Allah dengan sebuah doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan laksanakan niat baik itu, aplikasikan dengan amal saleh. Ya subhanallah, Ibnu Umar pernah mengatakan, apa kata beliau, kalau kalian berada di pagi hari, janganlah menunggu sampai sore hari. Ketika kita berada di sore hari, jangan menunggu sampai pagi hari. Subhanallah, itu nasihat yang sangat-sangat baik. Dan itu ternyata bukan hadis, tapi perkataannya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Baik, nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Abul As menikah dengan Zainab, maka subhanallah Ibunda Khadijah memberikan kalung. Tahu Bu kalung, Bu? Kalung yang dulu Rasulullah pernah memberikan kepada Ibunda Khadijah. Subhanallah, begitu sayangnya orang tua ya, Bu. Ya, lihat anaknya menikah dikasih modal gitu ya. Kan orang tua begitu memang kan? Anaknya yang nikah, orang tuanya yang bingung. Ya Allah, Nduk, nantilah nikahnya ibu belum bisa bangunin rumah untukmu. Ya itulah orang tua, mikir sampai ke situ, subhanallah. Ibunda Khadijah juga sama, modalin Zainab dengan kalung yang diberikan Rasulullah SAW waktu menikah dengan Ibunda Khadijah. Diberikanlah kepada Zainab sebagai modal pernikahannya. Nih Zainab nih, pakai kalungnya. Subhanallah, dipakailah kalung itu oleh Zainab sebagai hadiah yang beliau terima dari Ibunda Khadijah, Masya Allah. Dan ternyata teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah dan Rasulullah SAW memerintahkan Zainab untuk tinggal di kota Mekah. Harapannya apa? Harapan Rasulullah SAW adalah barangkali. Apa Bu? Barangkali Abul As mau masuk Islam gitu loh. Karena Rasulullah tuh paham banget Abul As ini sebenarnya orang baik. Abul As ini sebenarnya subhanallah ada ketertarikan dengan Islam. Tapi yaitu karena nggak enak sama teman, jadinya beliau juga urung untuk masuk Islam. Nah, pada tahun 2 Hijriah, tepatnya pada peperangan Badar, waktu itu ibu-ibu, Abu Jahal memimpin peperangan Badar dan mengatakan kepada para penduduk kota Makkah, wahai orang-orang kafir Quraisy, wahai orang-orang musyrikin, siapa di antara kalian yang membuktikan bahwa kalian itu tidak masuk agamanya Muhammad, maka harus ikut peperangan Badar. Jadi dipaksa semua orang yang ada di kota Mekah itu, teman-teman, sebagai bukti rasa cinta mereka kepada nenek moyangnya, kepada Abu Jahal beserta kawan-kawannya, suruh ikut perang Badar. Makanya jumlah perang Badar itu jumlah pasukannya berapa? 1000, ya kan? Padahal jumlah pasukan kaum muslimin hanya 313. Itu kenapa? Karena dipaksa oleh Abu Jahal, suruh ikut semua, termasuk Abul As. Abul As ikut akhirnya. Ya Allah ya. Dan beliau pun akhirnya bercerita nanti bahwa posisinya itu beliau terpaksa gitu loh, ikut peperangan dalam keadaan terpaksa. Subhanallah, dalam peperangan Badar itu Allah turunkan para malaikat untuk membantu kaum muslimin. Ya subhanallah, dan itu peperangan pertama kali yang terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, teman-teman. Bisa dibayangkan enggak? Peperangan Badar itu terjadi pada bulan Ramadan, ya. Dan kita tahu pada bulan Ramadan kalau di Timur Tengah, kalau pas musim panas itu telep-telep. Tahu telep-telep nggak Bu? Telep-telep tuh sampai gini loh, waktu suami saya pernah cerita di musim panas, waktu menemani ibunda beliau itikaf di Masjidil Haram tuh, istriku pulang-pulang gini, ya Rob, alhamdulillah, kata suami saya, seger udara di Indonesia. Emang kenapa suamiku? Waktu kemarin itu istriku, waktu mau berangkat ke masjid tuh, keluar dari hotel tuh kayak kita di oven, katanya gitu, kayak masuk oven. Ya itulah kondisi bulan Ramadan di sana, kalau pas musim panas. Nah, peperangan Badar ini juga sama. Pada bulan Ramadan, kondisi para sahabat lagi berpuasa, subhanallah, mereka keluar untuk berperang. Ya, Rasulullah SAW sampai beliau berdoa kepada Allah dengan benar-benar doa. Waktu peperangan Badar, Rasulullah apa yang Rasulullah meminta kepada Allah, kata Rasulullah SAW, wahai Rabbku, kalaulah engkau tidak memenangkan peperangan Badar, kata Rasulullah, maka jangan harap ada makhluk yang ada di bumi ini untuk menyembahmu. Ya, sampai saking pengennya Rasulullah SAW dimenangkan dalam peperangan Badar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah menurunkan prajurit-prajuritnya dari para malaikat, ya ibu-ibu ya, sampai akhirnya
Makanya kalau ibu-ibu baca kitab sirah itu, dalam peperangan Badar itu banyak para pembesar orang-orang Quraisy itu yang mereka itu akhirnya melapor, katanya mereka, kami itu menjumpai kawan kami, jadi kawan sesama orang Quraisy itu tiba-tiba udah tergeletak gitu loh. Paham enggak, Bu? Sudah terjatuh, sudah pedang sudah apa istilahnya? Sudah seperti ada orang yang menebas gitu. Padahal kami tidak melihat siapa-siapa di depan kami. Ya, itu ngeri banget. Kondisinya tuh berarti banyak malaikat-malaikat yang memang Allah turunkan untuk membantu kaum muslimin. Ya, subhanallah. Dan subhanallah ibu-ibu, benar akhirnya peperangan Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Banyak juga orang-orang kafir Quraisy yang meninggal dunia dan ada juga yang ditawan. Nah, di antara tawanan yang ditawan pada waktu peperangan Badar itu Abul As. Ya. Jadi kalau peperangan tuh, Bu, kaum muslimin memerangi orang kafir Quraisy, memerangi orang musyrikin. Terus misalnya peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin, maka kaum muslimin berhak untuk mendapatkan ghanimah dan mendapatkan tawanan perangnya. Nah, ini karena peperangan Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, maka kaum muslimin pun berhak untuk mendapatkan ghanimah dan mendapatkan tawanan. Ya. Waktu itu Abul As ditawan oleh oleh Jabir bin Abdullah. Ya, Abdullah bin Jabir. Beliau ditawan oleh menjadi jatahnya, dan subhanallah Zainab mendengar bahwa Abul As itu menjadi tawanan perang Badar. Zainab yang ada di kota Mekah, ibu-ibu, merasa bersedih gitu ya, subhanallah ya. Merasa bersedih karena pasti yang namanya istri itu kalau melihat kondisi suaminya ada apa-apa tuh pikiran ya. Subhanallah, ketika itu subhanallah Zainab ya, beliau rela memberikan kalung beliau yang diberikan oleh ibunda tercintanya yaitu Khadijah kepada Amr bin Rabi'. Amr bin Rabi' ini adalah saudara kandungnya Abul As. Jadi Abul As punya saudara kandung namanya Amr bin Rabi'. Abul Asnya bin Rabi'. Ya. Nah, Zainab memerintahkan Amr bin Rabi', wahai Amru, ambillah kalung ini, silahkan. Ambil, tolong kamu ke Madinah. Ya. Dan katakan kepada Rasulullah SAW bahwa kalung ini menjadi tebusan bagi Abul As. Ya, Masya Allah. Ini kira-kira Zainab istri solihah nggak, Bu? Solihah, ya Masya Allah. Udah disakiti sama suaminya, gitu. Suaminya belum mau masuk Islam, tapi tetap beliau itu mengharapkan akan keislaman suaminya. Subhanallah, akhirnya, subhanallah, kalung itu benar dibawa oleh Amr bin Rabi' dan dibawalah ke Rasulullah SAW. Sampai di tangan Rasulullah tuh begini. Tahu kan beliau, karena beliau kan yang memberikan itu kepada ibunda Khadijah, teringat, ya Allah, ini kan kalung yang dulu saya berikan kepada Khadijah gitu ya. Dan Khadijah berikan kepada Zainab. Sekarang berada di tangan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah nggak tega ketika harus mengambil kalung itu. Dan Rasulullah meminta musyawarah kepada para sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, bagaimana menurut kalian? Apakah kalung ini, diceritakan kalung ini adalah milik Zainab, yang mana kalung ini pemberian dari Khadijah dan Khadijah mendapatkan dari saya gitu loh. Terus para sahabat akhirnya bersepakat bahwa kalungnya dikembalikan kepada Zainab dan Abul As dibebaskan. Ya, Masya Allah, Abul As dibebaskan. Waktu Rasulullah SAW membebaskan Abul As, maka Abul As pun akhirnya dibebaskan untuk kembali ke kota Mekah tanpa adanya tebusan. Ya, jadi kalungnya dikembalikan lagi ke Zainab. Subhanallah ya Ibu. Nah, sebenarnya Abul As ini pada waktu diperlakukan dengan baik oleh kaum muslimin ketika menjadi seorang tawanan, beliau itu bahasa Jawanya sakjane. Iya, sebenarnya sudah ada terpesona dengan akhlak Islam yang begitu mulia. Karena memang waktu Abul As menjadi tawanan, Rasulullah mewanti-wanti kepada para sahabat, tolong perlakukan tawanan Badar ini dengan baik. Tolong perlakukan tawanan Badar ini dengan baik. Nah, ibu-ibu, ini bedanya. Kalau peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin, maka pasti tawanan-tawanan yang ada itu diperlakukan dengan baik. Berbeda ketika peperangan dimenangkan oleh orang-orang kafir. Ya, apa yang mereka lakukan dengan tawanan-tawanan mereka? Mereka akan memukuli tawanan. Ya, naudzubillah, memperkosa para gadis tawanan. Kalau orang-orang kafir, mereka memperlakukan itu. Tapi kalau Islam benar-benar dijaga tawanannya. Ya, subhanallah. Dan Abul As itu sebenarnya terpesona dengan akhlak kaum muslimin. Ya, yang mana mereka itu benar-benar baik, benar-benar memperlakukan tawanan dengan
cara yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya. Nah, ibu-ibu, kita bisa ambil pelajaran di sini bahwa ya Rasulullah ketika memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memperlakukan tawanan dengan baik, itu artinya Rasulullah sedang mengajarkan kepada kita agar kita berakhlak yang mulia. Kepada siapapun itu, baik kepada musuh kita sekalipun ataupun kepada kawan kita. Ya, karena banyak nanti orang-orang yang akhirnya terpesona dengan keindahan akhlak Islam dan mau masuk Islam. Ya subhanallah. Bukankah Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak gitu ya. Innama bu'istu, bukan utamima makarimal akhlak, yang sahih itu innama bu'istu li salihil akhlak gitu. Ini yang hadis yang sahih. Jadi Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Subhanallah, subhanallah. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Terkadang ibu-ibu subhanallah, kita itu hanya memiliki sifat baik kepada orang-orang yang sudah kita kenal atau kepada saudara-saudara kita yang muslimah. Padahal kalau kita benar-benar menginginkan kebaikan untuk orang-orang yang belum masuk Islam, kita benar-benar menunjukkan bagaimana indahnya Islam, bisa jadi mereka terpesona bukan karena kitanya, tapi karena perlakuan kita, ya, perbuatan kita. Dan itu subhanallah banyak akhirnya mu'allaf yang masuk Islam juga terpesona dengan kebaikan-kebaikan, akhlak-akhlak yang telah dilakukan oleh kaum muslimin. Ya Masya Allah. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Abul As ya, setelah beliau dibebaskan oleh Rasulullah SAW dan kembali ke kota Makkah, ternyata juga masih nggak enakan ke teman-temannya. Belum mau masuk Islam. Subhanallah ya, belum mau masuk Islam. Ya itulah kalau hidayah taufik belum turun bu, mau diapakan saja tetap belum ada rasa ingin masuk Islam. Subhanallah. Nah, suatu hari ibu-ibu ya, ketika Abul As akhirnya memutuskan tidak mau masuk Islam, maka Rasulullah SAW pun memutuskan Zainab agar dibawa ke kota Madinah. Ya, karena kan kasihan Zainab dengan putra-putri beliau di Mekah sendirian. Semua keluarganya sudah di Madinah. Dan jarak antara kota Madinah dan Mekah zaman dulu kala itu jauh banget, Bu. Ya, kalau sekarang sudah ada kereta cepat gitu ya. Siapa yang di sini yang pernah naik kereta cepat? Umroh ya, saya doakan mudah-mudahan nanti besok umroh bareng ibu, mau saya temani, saya temani insyaallah ya. Umroh Ramadan di awal insyaallah kita bareng-bareng berangkat ya, amin ya. Nanti ngicipi naik kereta cepat ya, Masya Allah. Nah dulu kota Mekah dan kota Madinah itu ditempuh dalam waktu berhari-hari, sehingga Rasulullah SAW ingin bahwa ada seseorang yang menjemput Zainab ya di kota Mekah. Dan waktu itu Rasulullah SAW memerintahkan Zaid bin Harisah untuk menunggu di satu tempat namanya Ya'jaz. Ya, Ya'jaz itu pertemuan antara Zainab putri Rasulullah SAW yang mana dibawa oleh orang Mekah, diantarkan ke tempatnya Zaid. Kemudian dari sini dari Ya'jaz dibawa ke Rasulullah SAW ke kota Madinah. Masya Allah. Pada waktu di kota Ya'jaz ini ibu-ibu, Zainab lagi hamil. Subhanallah. Dan subhanallah beliau terjatuh dari kudanya. Ya, kasihan banget ya. Terjatuh dari kudanya keguguran. Ya Allah. Dan darah mengalir banyak. Alhamdulillah masih bisa terselamatkan sampai di kota Madinah. Allah berikan pertolongan kepada Zainab. Dan alhamdulillah akhirnya Zainab kembali ke Rasulullah SAW. Masya Allah hidup dengan Rasulullah SAW. Subhanallah kurang lebih 6 tahun. Ya, Zainab hidup dengan Rasulullah SAW waktu itu 6 tahun. Sebentar Bu, bukan hidupnya 6 tahun. Jadi setelah Zainab ke kota Madinah 6 tahun ada kejadian. Ya, sebelum Zainab meninggal dunia ada kejadian di mana waktu itu Abul As akan berdagang ke negara Syam. Jadi berdagangnya kalau nggak ke Syam ke Yaman. Dan kalau orang-orang kafir Quraisy berdagang ke Syam itu biasanya melewati Madinah. Ya. Nah, persis pada waktu mereka melewati Madinah, ya, para pedagang yang di dalamnya ada rombongan, ada Abul As itu dihadang, akhirnya ya dihadang oleh kaum muslimin waktu itu ya, karena memang mereka itu orang muslimin kalau lewat Makkah juga dihadang, sama-sama seperti itu. Dan Abul As lagi-lagi tertawan, ya tertawan. Subhanallah, waktu itu Abul As ingat ada Zainab di Madinah. Abul As ini sebenarnya masih cinta dengan Zainab ibu-ibu.
Pagi-pagi Abul As ketuk rumah Zainab. Ya Zainab, tolong saya. Tolong kamu jadi penjamin saya, kata Abul As. Ya. Zainab pun mau, ibu-ibu. Masya Allah ya, ini benar-benar istri solihah yang tidak pernah memendam dendam kepada suaminya gitu ya. Mau Zainab, baiklah saya akan menjamin dirimu wahai Abul As. Gitu ya. Datang Zainab ke Rasulullah minta Abul As dibebaskan lagi. Ternyata untuk kedua kalinya ini Allah menurunkan hidayah taufik untuk Abul As. Abul As meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya nih bawa barang-barangnya orang-orang Quraisy, bawa barang-barangnya orang-orang Mekah. Gak bisa saya sekarang di sini di Madinah bersyahadat tapi barangnya masih di sini. Ibu masih ingat nggak? Abul As ini kan orang amanah ya, orang yang amanah. Maka Abul As meminta izin kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya mau ke Mekah dulu. Nih, saya kembalikan dulu semua barangnya. Karena memang dulu orang-orang berdagang itu pada nitip barang. Ya, tolong jualin. Abul As akhirnya apa? Ke Mekah, dikembalikan semua barang-barang orang-orang ya. Dan Abul As bersyahadat dengan terang-terangan, masuk Islam, subhanallah. Akhirnya beliau pun kembali lagi ke kota Madinah, menemui istri tercintanya yaitu Zainab. Masya Allah, happy ending, Bu. Iya enggak? Di ceritanya tuh happy ending ya, bahagia, Masya Allah. Nih Bu, pelajaran yang bisa kita ambil, Masya Allah. Terkadang, kalau ada pasangan hidup kita yang saat ini belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masih ada harapan bagi kita. Kalau ibu-ibu masih cinta, ya kan? Saya tuh kemarin saja waktu saya mengisi kajian di Mutiin, pulang-pulang ada ibu-ibu nangis curhat tentang suaminya, sampai nangis-nangis. Terus saya bilang ke ibunya, "Bu, nyendengan kisah sajane masih cinta nggak sih ke suaminya?" "Yo masih Ustazah, tapi yo gimana?" gitu ya, nangis-nangis. Saya katakan kalau memang masih cinta, ya sudah jangan terburu-buru minta cerai. Ya, berdoa dulu kepada Allah, minta kepada Allah seperti Zainab. Ya, Zainab waktu tahu Abul As belum masuk Islam kan beliau tidak langsung ya wis cerai gitu, enggak kan? Beliau tetap berharap dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan hidayah taufik untuk suaminya. Ya, ini pesan saya ya Bu, bukan berarti saya menghalang-halangi ibu dari perceraian. Tapi yang jelas perceraian itu sejatinya adalah sesuatu yang diperbolehkan tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dari perceraian ini nanti yang akan menjadi korban bukan hanya dirinya tapi anak-anaknya. Kasihan kan Bu, anak-anak yang nggak tahu menau, keributan yang terjadi antara suami istri, antara ibu dan ayah akhirnya menanggung beban gitu loh. Nah, dan banyak kasusnya zaman sekarang itu ibu-ibu, apalagi yang kemarin pandemi kasusnya Bu, suaminya yang biasanya kerja ya qadarullah di PHK. Ya. Kemarin pernah dengar nggak ada yang di PHK pas waktu pandemi? Banyak ya Bu ya. Nah, istrinya nggak terima karena biasanya nerima uang jut-jutan tiap bulan, tiba-tiba nggak ada jut-jutan lagi. Ya. Maka istrinya nggak sabar, istrinya nggak terima. Kata istrinya, pulangkan saya ke rumah ibu, gitu ya. Nah itu subhanallah, banyak kaum muslimah tuh sekarang begitu. Ya, jadi yuk saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, marilah kita menjadi muslimah-muslimah yang setia dengan pasangan kita. Ya, dan tetap berdoa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengaruniakan hidayah taufik kepada suaminya. Saya tuh pernah Bu menemukan seorang wanita curhat ke saya, pengen minta cerai kepada suaminya. Apa penyebabnya? Karena suaminya nggak mau sholat di masjid. Ya, saya bilang suami ibu masih sholat, masih Ustazah, tapi nggak mau sholat di masjid. Terus ibu kesal, iya saya kesal, saya mau minta cerai, katanya gitu. Subhanallah. Jadi ini tugas untuk kita bersama ya ibu-ibu ya, bareng-bareng. Kalau sampai ada yang curhat ke ibu, gimana ya begini-begini, cerai nggak cerai? Ibu jangan sampai jadi kompornya. Ya wis cerai aja gitu ya. Wah ini Masya Allah berat Bu, berat. Jadi minimal kita ya kamu masih bisa bersabar nggak? Cinta nggak? Masalahnya masalah apa sih? Kalau masalah sepele ya jangan lantas minta cerai. Karena pernah ada wanita yang minta cerai karena nggak pernah dikasih bunga oleh suaminya. Ya betul. Suaminya nggak tahu. Kata suaminya, Mbok ya kalau mau minta bunga bilang gitu ya. Ya itulah karena belum mengerti karakter dasar laki-laki dan perempuan.
Yang namanya laki-laki kan nggak bisa nebak apa yang ada di dalam isi wanita. Wanita pengennya dimengerti. Ya, laki-laki nggak tahu. Ya, jadi kita harus bilang. Ibu-ibu mau bilang apa? Dad, bi, gitu ya. Babe, darling, apa gimana ya? Saya tuh pengen halan-halan. Ibu bilang, ya mau halan-halan. Tapi halan-halannya umroh gitu ya. Terus kata suaminya, ya wis bu, kita sama-sama berdoa gitu ya. Yo nabung, semoga nanti besok saya bisa ajak halan-halan ibu ke umroh gitu ya, Masya Allah. Jadi gitulah terus. Kita berkomunikasi yang baik dengan suami kita masing-masing. Baik. Zainabnya bu, setelah akhirnya berkumpul dengan suami tercintanya yaitu Abul As, Masya Allah, dan Abul As sekarang dalam keadaannya muslim, sudah masuk Islam, maka subhanallah di tahun ke-8 Hijriah, ya dicatat baik-baik tahun 8 Hijriah, itu akhirnya Zainab meninggal dunia. Ya, 8 Hijriah Zainab meninggal dunia. Berarti Zainab meninggal dunia ketika Rasulullah masih hidup. Ya. Dan Rasulullah SAW itu subhanallah ketika beliau masih hidup, beliau ditinggal oleh putra tercintanya Abdullah, ditinggal oleh putra tercintanya Qasim, ditinggal oleh putri tercintanya Zainab. Rasulullah masih hidup, Masya Allah ya. Jadi kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini sahabiah yang biasa ngurusin para wanita yang meninggal dunia dari kalangan muslimah. Jadi zaman sekarang ada kan bu, misalnya oh ibu fulana, dia sih terkenal biasa ngurusin jenazah wanita gitu kan, ada ya. Jadi itu namanya anak cucunya Ummu Atiyah. Ya. Jadi namanya Ummu Atiyah. Terkenal sekali, beliau itu dulu sahabiah yang sregep gitu. Kalau ngurusin jenazahnya perempuan itu beliau. Dan termasuk yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengurusi jenazahnya Zainab itu Ummu Atiyah. Masya Allah. Akhirnya Ummu Atiyah pun mengurusi, Masya Allah, dan Zainab pun wafat di tahun ke-8 Hijriah radhiyallahu anha. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi Zainab binti Rasulullah SAW, dan semoga kita kelak bisa dipertemukan dengan Zainab. Amin. Allahumma amin. Nah, sekarang ibu-ibu sudah tahu kan siapa Zainab? Kalau punya cucu, minta ke neneknya, nek, ya cucunya, misalnya anak kita anaknya perempuan, nek, saya mau nama dong, biasanya begitu ya. Ya wis, anaknya namanya Zainab. Nah, ibu kan udah tahu siapa Zainab. Ya, baik. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.